Hai, halo, Ade Sasmo di sini. Welcome back to Sasmo Channel. Learn for fun. Di video sebelumnya kita sudah membahas faktor L ya dari elemen luck untuk perusahaan UMKM. So kita masih ada U, C, dan K. Di video ini kita akan langsung ngebahas untuk faktor U. Faktor U itu apa? Bukan faktor usia ya, tapi lebih ke faktor untung. Bagaimana agar perusahaan kita ini sustainable, bagaimana agar perusahaan kita ini jangka panjang dan juga pastinya profit dan growth ya. Bagaimana supaya untung? Yang pastinya di dalam sebuah bisnis kita harus bisa melakukan analisa agar kita bisa ketemu dots yang tepat, titik keputusan yang tepat. Nah, di sini saya akan bagi 3 jenis usaha UMKM yang umumnya dijalankan di Indonesia. Ada yang pertama usaha dagang, yang berikutnya adalah usaha jasa, yang berikutnya adalah usaha pabrik ya. Di sini sebenarnya kita akan membuat sebuah rumusan bagaimana penjualan dapat ditingkatkan, HPP dan biaya usaha bisa diturunkan. Ada matriks yang bisa kita ukur untuk menganalisa. Contohnya Anda usahanya dagang. Ketika kita dagang ya, untung adalah sama dengan ya, penjualan dikurang harga pembelian dikurang biaya usaha. Misalnya ya, penjualan Anda 1 juta per hari, harga pembeliannya ya, Anda purely dagang ya, trading, berarti Anda tidak melakukan masak atau tidak ada proses di situ, hanya jual lagi barang orang lain. Anda beli, harga belinya misalnya per produknya 10.000 gitu ya. Kemudian biaya usahanya itu kurang lebih setotal per hari itu Anda harus keluarkan kos 5.000. Jadi total penjualan dikurang harga pembelian dikurang biaya usaha, itulah untungnya. Itu adalah rumus untuk Anda yang melakukan dagang. Dagang itu berarti bisa jadi kayak usaha retail, produknya udah ada, Anda tinggal jual gitu ya. Nah, kalau untuk usaha jasa, umumnya jasa yang di UMKM ini ketika dia mau melakukan formulasi berapa sih sebenarnya untung saya ketika saya melakukan jasa ini ya, sama ya. Bedanya di sini total penjualan dikurang biaya usaha karena tidak perlu ada harga pembelian gitu teman-teman, karena kita kan purely jasa gitu ya. Jadi rumusan sederhananya adalah total revenue dikurang biaya usaha adalah sama dengan untung Anda atau margin Anda ya. Kemudian adalah pabrik yang ketiga. Nah, rumusnya adalah untung sama dengan penjualan dikurang harga bahan baku dan biaya produksi dikurang biaya usaha. Jadi ada 3 matriks. Total revenue Anda dikurang harga bahan baku plus biaya produksi dan biaya usaha. Beda ya, biaya produksi dan biaya usaha itu beda. Biaya usaha ini misalnya bayar karyawan, rental rumahnya atau rental tokonya dan segala macam. Tapi kalau biaya produksi ini benar-benar kayak cuma kalau misalnya Anda produksinya botol minuman dalam kemasan ya, MDK gitu, air minuman dalam kemasan ya, Anda harus hitung harga botolnya berapa, harga airnya berapa, bla 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 bla. Nah, biaya usaha ini lebih kayak maintenance mesin, bayar listrik, bayar orang dan kayak gitu. Ya, ini adalah analisa yang harus kita lakukan secara terus-menerus, baik secara daily, weekly maupun monthly. Biasanya kalau bisnisnya masih baru, dia akan bisa melakukan daily atau weekly. Tapi kalau misalnya bisnisnya sudah existing sekitar 1-2 tahun ya bisa dilakukan monthly, atau kalau mau lebih deep lagi atau sudah lebih lebih stabil lagi bisa dilakukan dalam quarterly maupun semester. Oke. Itu adalah tadi rumusnya bagaimana cara kita menganalisa bahwasannya perusahaan kita ini sebenarnya untung nggak sih gitu ya. Nah, tadi rumusnya sudah saya jelaskan di awal. Ingat ya, ada 3 jenis usaha, beda rumusnya. Masing-masing usaha beda rumusnya gitu. Nah, setelah kita tahu, kita udah analisa bisnis kita ini untung nggak sih gitu ya. Nah, gimana caranya untung? Balik lagi tadi ya, rumusnya adalah ketika penjualannya naik, HPP-nya turun, maka marginnya akan tebal. Nah,
Sekarang kita mau mikirin gimana caranya kita bisa tekan cost agar HPP dan biaya usahanya turun sehingga marginnya bisa lebih tebal. Yang pertama, teman-teman yang harus lakukan adalah lakukan pencatatan. Pencatatan ini bukan cuma tentang pencatatan penjualan doang, tapi mulai dari pencatatan purchasing, ya, pencatatan pembayaran, pencatatan hutang, pencatatan stok, pencatatan bla bla bla, semuanya harus dicatat karena kita harus data driven. Kita harus mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi jangan kira-kira ya, jangan gitu teman-teman ya. Harus bisa mulai change mind-nya untuk bisa data driven. Jadi berdasarkan data baru kita akan mengambil sebuah keputusan. Oke, yang kedua adalah kerjasama dengan banyak supplier. Nah ini agar tadi kita bisa push cost itu jadi di bawah ya. Kita harus bisa memilih supplier kita. Kadang-kadang gini, ketika kita hanya bergantung pada satu orang supplier, ketika dia menaikkan harga, kita udah bingung cari supplier lainnya. Coba bayangkan kalau kita punya 2-3 supplier, ketika ada satu yang naikin harga, kita masih punya yang B. Ketika yang B juga mungkin lama kirim barangnya, kita masih punya yang C, D segala macam. Nah, dengan supplier ini kita juga bisa nih negosiasi, mulai dari TOP, term of payment, mulai dari harga gitu ya. Misalnya kalau beli kuantitinya lebih besar, harganya bisa lebih rendah. Atau kalau TOP misalnya udah awal-awal kita bayarnya cash langsung nih ya, datang barang kita bayar. Nah kalau udah jadi langganan nanti biasanya TOP-nya bisa 15 hari, 30 hari, bahkan ada yang berbulan-bulan. Kayak gitu ya. Coba cari supplier yang paling fit dengan Anda dan jangan cuma satu, kalau bisa ada 2 atau 3. Poin yang berikutnya adalah perbaikan proses, mesin, dan cara produksi efektif dan efisien. Kalau di industri ini udah pasti menggunakan otomatisasi ya untuk bisa mengukur efektivitas dan produktivitas jadi lebih tinggi gitu. Kemudian efisiensi sehingga costnya bisa diturunkan. Jadi kalau teman-teman yang udah punya bisnis yang sudah aplikasi atau memang harus mengelola sesuatu, coba pikirkan teknologi-teknologi apa yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir adalah peningkatan produktivitas karyawan. Ini sebanding antara gaji dan produktivitas. Saya percaya banget bahwa company yang akan grow itu atau usaha yang akan grow itu ketika perusahaan tersebut memiliki karyawan dengan bukan cuma tentang produktivitas, tapi memiliki high quality dibanding kecepatan gitu. Jadi lebih bagus kita punya karyawannya sedikit tapi orang-orangnya berkualitas dibanding kita orang banyak. Nah itu balik lagi ke corporate culture-nya ya, atau kembali lagi ke goals-nya teman-teman apa gitu. Oke, yang paling penting rumusannya adalah gaji yang kita keluarkan untuk dia itu sebanding dengan produktivitas yang dia berikan kepada perusahaan Anda. Itu adalah faktor U di dalam faktor luck-nya UMKM. Kita akan lanjut ke faktor C setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita ketemu di video yang berikutnya. Thank you for watching.